Pemirsa apa kabar? Saya Lili Suryati akan membawakan Warta Berita PTS tanggal 11 Oktober. Seorang pria Thailand bermarga Chang yang berstatus migran setelah menikah di Taiwan membuka rumah judi di pemukiman warga Sichuan, kota New Taipei. Banyak PMI Thailand memanfaatkan waktu libur untuk berkumpul di sana untuk bermain judi. Setelah menerima laporan, polisi melakukan penyergapan dan berhasil menangkap bandar judi dan 14 judi pada tanggal 9 dini hari. Seorang pria migran Thailand berusia 49 tahun membuka rumah judi dan mengundang rekan senegara berkumpul di hari libur untuk bermain judi. Ia meraup keuntungan melalui pemungutan komisi. Polisi berhasil menciduk dan menemukan barang bukti uang tunai 270.000 dolar Taiwan dan uang komisi 10.000 dolar Taiwan. Bandar judi didakwa atas pidana perjudian. Sementara 13 dari 14 penjudi adalah pasangan migran Thailand. Semuanya dijerat sanksi Undang-Undang Ketertiban Sosial. Seorang pria di Sichuan, Kaohsiung, tengah malam muncul mengenakan topeng tengkorak dan mengagetkan warga. Polisi menahannya dan mengenakan sanksi sesuai dengan UU Ketertiban Sosial. Selain itu, di saat liburan HUT ROC berakhir, di mana warga mulai kembali bekerja dan sekolah, di internet malah muncul surat ancaman yang mengatakan akan ada pembunuhan berskala besar di sebuah SMA. Pihak sekolah telah melaporkannya kepada polisi. Surat ancaman tak bernama yang menunjukkan bahwa pembantaian akan terjadi di aula sekolah tanggal 16 Oktober menyebabkan kepanikan. Pihak sekolah menghubungi polisi agar postingan tersebut ditarik. Polisi telah melakukan intervensi lewat penyelidikan dan meminta tim remaja untuk memperketat patroli guna menjaga keselamatan orang tua, guru, dan siswa. Pada akhir Agustus, seorang pria di Kaohsiung mengenakan topeng tengkorak di tengah malam dan menakuti pengunjung atau pasangan kencan di Tanggul Sichuan menyebabkan pengunjung berlari ketakutan. 这种行为本来就很不可取啊，然后再说他们就是吓情侣，然后又在防波堤旁边啊，万一如果有人落海，他要负责吗？ Karena ini adalah bulan hantu kalender Tionghoa, banyak pengunjung yang ketakutan dan melarikan diri. Polisi menahan seorang pria bermarga Lin yang didenda 1.200 dolar sesuai UU Ketertiban Sosial. Halloween segera tiba, topeng-topeng menakutkan ini tampak tak berbahaya di bawah cahaya. Namun jika digunakan secara usil untuk menakut-nakuti orang atau membahayakan keselamatan orang lain, maka akan melanggar UU Ketertiban Sosial dan dijerat pidana kurungan di bawah 3 hari atau denda di bawah 30.000 dolar Taiwan. Warga diingatkan jangan berlebihan saat bersenda gurau. Vaksinasi Moderna SBB di seluruh Taiwan akan dimulai hari ini. CDC mengatakan sejak Oktober COVID-19 mulai memarak, diprediksi akan mencapai puncaknya pada akhir bulan Desember. Saat itu akan ada bertambah 20.000 kasus per hari. Kelompok berisiko tinggi diimbau bergegas untuk mendapatkan vaksinasi. Vaksinasi SBB untuk lansia di atas 65 tahun telah dimulai akhir September. Untuk seluruh warga, vaksinasi akan dimulai per hari ini. Dokter mengatakan virus COVID-19 terus bermutasi. Strain mutan utama saat ini adalah virus XBB. Vaksinasi dapat mencegah risiko infeksi, komplikasi akut, dan kematian. Kaum berisiko tinggi diharapkan secepatnya menerima vaksinasi. Untuk mendorong minat warga, lansia di atas 65 tahun akan mendapat kupon 500 dolar dan 10 set alat tes rapid usai divaksinasi. Konflik Israel-Palestina telah memasuki hari keempat. Jumlah korban tewas kedua belah pihak lebih dari 1.600 orang, termasuk banyak warga negara asing dan banyak orang yang diculik menjadi sandera kelompok Hamas. Pemerintah Israel memerintahkan pengepungan jalur Gaza, namun Hamas membalas dan mengatakan Gaza telah siap dan tetap bisa bertahan beberapa bulan. Ledakan api menerangi langit malam. Sejak tanggal 10 tengah malam, Israel terus melancarkan serangan udara ke jalur Gaza. 3 hari setelah konflik Israel-Palestina, pemerintah Israel memutuskan untuk menerapkan pengepungan total terhadap jalur Gaza, yang merupakan markas Hamas dengan populasi 2,3 juta jiwa, dengan memutuskan semua pasokan listrik, makanan, bahan bakar, dan medis. Pem Netanyahu bahkan mengancam dengan mengatakan bahwa pembalasan terhadap Hamas baru saja dimulai.
Pihak militer Israel mengonfirmasi bahwa pemimpin Hamas Yahya Sinwar dan Ayman Yunis keduanya tewas. Pem Netanyahu meminta partai oposisi untuk bersatu dan mendukung perjuangan pemerintah melawan Hamas. Juga menegaskan bahwa oposisi militer Israel berikutnya akan mengejutkan beberapa generasi mendatang di Palestina. Tapi Komandan Hamas membalas dengan mengatakan Gaza telah melakukan persiapan dan mampu bertahan selama beberapa bulan lagi. شعبنا الفلسطيني يصبر ويتحمل نحن لدينا مخزون يكفينا أشهر. Konflik Israel-Palestina terparah dalam beberapa dekade terakhir ini tidak hanya memakan korban jiwa di kedua belah pihak, namun juga berdampak pada banyak orang dari berbagai negara, termasuk warga negara Amerika, Kanada, Rusia, Thailand, dan Irlandia yang tewas dalam serangan tersebut. Qatar dan Mesir telah meluncurkan mediasi. Turki juga bersedia menjadi penengah. Presiden Pemerintahan Otonomi Palestina menyerukan PBB untuk segera melakukan intervensi guna mencegah konflik semakin memburuk. Israel mengeluarkan perintah mengepung jalur Gaza. PBB dan organisasi HAM menyatakan Gaza telah terputus dari pasokan listrik dan air. Hampir 200.000 orang kehilangan tempat tinggal, sekolah dan bangunan rusak berat, anak-anak tidak bisa bersekolah. Sarana lalu lintas yang terputus menghambat kedatangan organisasi internasional dan mengakibatkan warga Gaza menghadapi krisis kemanusiaan, seperti kekurangan makanan dan sarana medis. Anak-anak sekolah Palestina yang berlindung di sebuah sekolah di Gaza mendengar deru pesawat tempur Israel yang melaju kencang. Membayangkan serangan roket dengan mata kepalanya sendiri, Isra yang berusia 13 tahun mengatakan ia masih ketakutan. يعني كان حرب فجأة إن إحنا ما عرفناش كنا طالعين على المدرسة اللي هو بيجي الصاروخ على البحر. Keluarga Isra ditampung di sekolah yang didirikan oleh Badan Bantuan dan Rehabilitasi PBB sebagai tempat pengungsian. Sekitar 30 orang berdesakan di ruang kelas kecil. Selain tidak bisa tidur nyenyak, mandi dan menggunakan toilet juga menjadi masalah. Air dan makanan bahkan tidak dibagikan. Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Israel tanggal 7, menyebabkan banyak korban jiwa di kalangan warga sipil. Pasukan Israel melakukan pembalasan, menyebabkan kerusakan serius pada bangunan dan transportasi di Gaza, sekolah, dan fasilitas medis tempat pun tidak luput dari serangan. PBB menyampaikan ada hampir 200.000 orang di Gaza. Israel telah melakukan pengepungan total terhadap Gaza. Penduduk telah terputus dari pasokan listrik dan air, organisasi bantuan kemanusiaan tidak dapat mengirim pasokan karena jalanan diblokir. Seluruh Gaza seperti pulau yang terisolasi dan warga berada dalam kondisi kritis. PBB memperingatkan pengepungan Israel membahayakan nyawa warga sipil dan jelas merupakan pelanggaran terhadap hukum HAM internasional. Tanggal 9, Israel merekrut 300.000 tentara cadangan untuk bergabung dengan tim militer. Tanggal 10, sejumlah orang melakukan penerbangan ke Israel dari Prancis. Maskapai El Al dan Israel Airlines terus menambah penerbangan. Para pemirsa sekalian, sekian warga berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.